Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Teknologi Pangan, Ibu Fadira Rahmasari STRGZ MGZ atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait pengolahan keju. Oke, next. Berikut adalah anggota kelompok kami. Baik, selanjutnya pengenalan produk keju. Keju merupakan produk pangan yang dihasilkan dari zat padat dalam susu melalui proses pengentalan atau koagulasi dengan bantuan bakteri atau enzim rennet. Keju dapat disebut sebagai makanan instan karena termasuk dalam kategori makanan ready to eat. Konsumen dapat langsung mengonsumsinya tanpa perlu pengolahan lebih lanjut. Oke, next. Berikut adalah jenis-jenis keju. Berdasarkan teksturnya terbagi menjadi keju lunak, keju setengah lunak, keju keras, dan keju sangat keras. Sedangkan berdasarkan waktunya, ada fresh cheese, yaitu keju yang tidak perlu melalui proses pematangan, dan aging cheese, yaitu keju yang melalui proses pematangan. Selanjutnya, nah, berikut adalah beberapa contoh produk dari keju cheddar. Selanjutnya adalah proses pengolahan. Pengolahan keju sendiri dibuat dengan menggunakan susu yang terpilih. Susu yang digunakan ini memiliki syarat-syarat tertentu seperti bebas dari noda kimia dan asam lemak bebas dari antibiotik, serta harus memiliki kualitas mikrobiologi yang baik. Kemudian, dari susu yang terpilih, nantinya akan dilanjutkan pada tahap pasteurisasi. Melalui pasteurisasi ini, nantinya patogen-patogen yang dapat merugikan proses pembuatan keju itu akan mati. Kemudian, susu akan melalui proses standarisasi dan filtrasi dan akan mengalami koagulasi melalui proses fermentasi dengan menambahkan enzim rennet ataupun sejenis enzim penggumpal yang dapat mengasamkan susu dan membunuh bakteri jahat. Proses fermentasi akan menggumpalkan susu dan membentuk dadi keju, di mana dadi keju tersebut kemudian akan dipisahkan menjadi potongan-potongan kecil menggunakan peralatan khusus yang dilengkapi dengan bilah pisau ataupun kawat. Dari potongan kecil tersebut akan dilakukan pengadukan untuk membantu proses sineresis atau pemisahan whey, di mana pengadukan ini akan mengubah potongan daging keju menjadi berupa tumbukan butiran. Yang selanjutnya adalah drying. Di sini prosesnya itu bertujuan untuk memisahkan cairan yang masih terikut pada keju atau whey. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan dengan proses milling, di mana milling ini itu memperkecil ukuran keju. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan proses salting, yaitu untuk penambahan rasa dan mengatur pertumbuhan mikroba, di mana proses salting ini itu ada penambahan larutan garam, di mana konsentrasinya itu sekitar 20-25% garam NaCl. Kemudian masuk ke proses hopping, yaitu untuk mengatur keju hasil milling dan menghasilkan keju fresh, yaitu berupa cottage keju dan cream keju. Itu apabila tidak melalui proses pematangan akan dihasilkan keju segar. Apabila melalui proses pematangan itu keju akan dituangkan ke cetakan, yaitu proses molding, cetakan keju sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Selanjutnya akan memasuki proses pressing, yaitu memisahkan cairan dan partikel-partikel yang tidak diinginkan terikut oleh keju. Kemudian masuk ke proses pematangan atau namanya proses pemeraman. Di mana proses pematangan keju ini semakin lama kejunya dimatangkan itu akan menghasilkan bentuk yang lebih padat. Apabila hanya beberapa minggu seperti 4 minggu itu akan menghasilkan keju yang lembut.
Nah, nantinya akan diperoleh keju yang matang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya terdapat prinsip pengolahan keju. Terdapat ultrafiltrasi atau UF. Nah, ultrafiltrasi ini digunakan untuk pembuatan keju. UF adalah proses pemisahan membran yang secara selektif memekatkan protein dan lemak susu. Teknologi ini itu biasanya digunakan dalam pembuatan keju untuk meningkatkan hasil keju dengan memasukkan protein whey. Nah, UF juga dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi dengan meningkatkan kandungan kasein susu untuk mengoptimalkan pembentukan gel, pemulihan kasein dan lemak selama pembuatan keju, dan untuk memaksimalkan hasil produksi. Next. Nah, prinsip pengolahan keju selanjutnya ada cutting atau pemotongan. Setelah dadi mengeras, dadi itu dipotong kecil-kecil agar whey yang sebagian besar berupa air dapat dikeluarkan dari dadi padat. Hal ini dilakukan menggunakan pisau, kawat maupun dengan sendok. Nah, semakin kecil potongan yang dipotong itu, semakin banyak whey yang dilepaskan, serta semakin kering dadinya dan semakin keras keju yang dihasilkan. Next. Prinsip pengolahan keju yaitu ada mixing. Nah, penambahan pengemulsi pada pembuatan keju akan menciptakan keju yang halus, homogen, stabil, serta tekstur dan warna yang merata. Penambahan garam juga akan berpengaruh pada cita rasa, tekstur, penampakan, jumlah asam laktat, dan juga menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk. Baik, selanjutnya yaitu ada grinding, yang dimana setelah koagulasi susu, koagulum dipotong menjadi butiran kecil. Ukuran butiran penting untuk menentukan jumlah whey yang dipisahkan. Pengadukan yang tepat mencegah terbentuknya kantong udara, menjaga tekstur keju. Nah, selama proses ini, bakteri akan berperan dalam menghasilkan asam laktat yang membantu dalam pengasaman dan mengurangi sensitivitas butiran dadi terhadap pengaruh mekanik. Next. Selanjutnya yaitu ada molding atau pencetakan, yang dimana dadih dipindahkan ke cetakan untuk membentuk keju dan mengeluarkan whey yang lebih lanjut, yang dimana pencetakan ini bisa dari logam, kayu, atau plastik. Dan penting juga untuk menghindari kontak dadih dengan udara selama proses ini. Dan yang terakhir yaitu ada pressing atau pengepresan, yang dimana dilakukan untuk mengeluarkan sisa whey dalam mengompres dadih menjadi lebih padat. Nah, tekanan ini yang diterapkan bertahap sesuai jenis kejunya, dimulai dengan tekanan yang paling rendah. Nah, proses ini juga membantu mengembangkan aroma dan rasa keju. Next. Baik, untuk selanjutnya ada teknik pengolahan keju. Untuk teknik yang pertama ada pasteurisasi. Pasteurisasi atau pemanasan ini adalah proses pemanasan susu dengan suhu yang rendah, kisaran 50 hingga 70 derajat Celcius, dengan proses pemanasan yang lama untuk mendapatkan masa simpan yang lebih lama. Apabila suhu yang digunakan melebihi dari batas yang telah ditentukan, bisa saja susu tersebut akan rusak kandungannya dan menjadi cepat basi. Pasteurisasi susu sendiri ini untuk pembuatan keju dapat dilakukan 3 metode. Biasanya yang biasa digunakan ada LTLH, HTSH, dan termalisasi. Tujuan dari pasteurisasi sendiri adalah untuk membunuh mikroorganisme, patogen, dan kuman pembusuk makanan. Selain itu, tujuan dari pasteurisasi adalah untuk menjaga konsistensi susu. Next. Untuk selanjutnya adalah fermentasi. Susu akan diinokulasi dengan bakteri asam laktat seperti Streptococcus dan Lactobacillus untuk mengubah laktosa menjadi asam laktat. Pengasaman ini bisa juga dilakukan dengan bahan-bahan alami seperti lemon, asam tartar, atau cuka. Pengasaman susu juga bisa dilakukan dengan cara tradisional, yaitu dengan cara menyimpan susu segar di tempat hangat selama 1 hari.
Next. Untuk teknik selanjutnya masih fermentasi, yaitu penambahan enzim rennet. Penambahan enzim rennet ini itu ditambahkan untuk proses penggumpalan susu. Nah, proses penggumpalan susu ini biasanya berlangsung selama 15 hingga 30 menit. Next. Untuk teknik pengolahan selanjutnya ada draining. Draining atau pengaringan ini dilakukan untuk memisahkan dadih dari whey atau cairan yang tertahan di dalam susu keju untuk yang dapat mengubah rasa dan juga tekstur keju. Biasanya untuk mempermudah dalam proses draining ini, biasanya digunakan tatakan keju yang diletakkan di bawah cetakan keju, yang dimana cetakan keju ini akan membantu pembuangan air dadih dan menjaga sirkulasi udara yang baik di seluruh permukaan keju. Next. Untuk selanjutnya ada milling atau penggilingan. Milling ini bertujuan untuk memperkecil ukuran keju. Whey yang menggumpal akan digiling sehingga menjadi butiran-butiran yang lebih kecil yang kemudian akan dilanjutkan untuk menuju proses penggaraman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Keju merupakan produk pangan yang dihasilkan dari zat padat dalam susu melalui proses pengentalan dengan bantuan enzim rennet. Nah, prinsip pengolahan keju terdiri dari ultrafiltrasi, cutting, mixing, grinding atau penggilingan dadih, molding atau pencetakan, dan pressing. Dan teknik pengolahan keju terdiri dari pasteurisasi, fermentasi, draining, dan milling. Oke, next. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Baik, mungkin itu saja hasil diskusi kami. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.